Atasi kendala perpipaan, Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung buka peluang kerjasama. Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Jumat 23 Februari 2024 menggelar gathering Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan puluhan wartawan dari media cetak, elektronik dan wartawan media online di sebuah hotel di Bilangan Legian, Kuta, Badung. Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Wayan Suyasa, Direktur Teknik Made Suwarsa, Kabang Pelanggan serta puluhan staf Perumda. Menjawab wartawan, Dirut Wayan Suyasa memastikan pemanfaatan air minum di kalangan hotel bertambah. Hal ini karena ada ketentuan izin yang agak ketat ketika akan menggunakan air bawah tanah atau ABT, serta ada syarat penggunaan PDAM ketika akan memperpanjang izin hotel. Pemanfaatan air di kalangan hotel meningkat pesat. Hotel pun banyak meminta tambahan suplai air, tetapi PDAM masih mengalami kendala perpipaan ketika ingin melayani kalangan perhotelan secara maksimal. Yang mana ada perkembangan bagaimana orang perpanjang izin, apakah berdampak karena keharusan agar memakai air PDAM. Ini sangat berdampak juga dengan terbukti biasanya kami kirim air 500-an ke selatan karena hotel restoran banyak di selatan. Sekarang sudah 600-an lebih, dan bahkan yang hotel-hotel yang dulunya tidak memakai sekarang sudah mengejar minta agar ditambahkan suplainya. Apa kendala yang kita hadapi? Kendala adalah perpipaan meter. Nah, jadi perlu penyempurnaan sistem perpipaan di beberapa titik hotel yang atau pelanggan yang memerlukan air, atau pengembangan baru di daerah-daerah yang mulai bertumbuh. Ditanya strategi apa yang akan dilakukan untuk menangani persoalan perpipaan, Suyasa menyatakan kalau ingin langsung berinvestasi, PDAM harus berhitung. Jika memang menguntungkan, baru bisa dilakukan. Jika tidak untung, tentu saja akan menjadi temuan. Karena itu pihaknya akan membuka kesempatan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menanggulangi persoalan perpipaan yang ada. Terpenting fleksibel dari segi hukum, teknik, dan ekonomi, kita akan jalan. Nah, kami sedang menjajaki apa langkah PDAM untuk hal itu. Kita ada keterbatasan dana yang kita miliki, bagaimana pekerjaan itu bisa terlayani juga. Karena kita ketahui, hotel restoran itu adalah mensubsidi silang kegiatan kita dan juga membantu pendapatan kita yang lebih tinggi, sehingga bisa ada keuntungan. Dengan adanya keuntungan kita bisa berinvestasi lebih banyak. Jadi kita terus akan berbenah bagaimana dananya. Inilah kita cari kerjasama. Kalau sudah visible dari segi hukum, teknis, dan ekonomi, kita akan jalan. Karena itu Suyasa mengakui pendapatan PDAM dari tahun ke tahun bertambah. Dia menunjuk tahun 2021 pendapatan PDAM hanya 1,3 miliar, tahun 2022 mencapai 16,4 miliar, dan tahun 2023 melonjak menjadi 46 miliar namun belum diaudit. Penyetotan ke kas daerah biasanya 55% dari keuntungan yang diperoleh. Namun semuanya tergantung pimpinan daerah, bisa saja keuntungan itu digunakan untuk investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada pelanggan baik untuk masyarakat maupun pelanggan-pelanggan bisnis. 2021 1,3, 2022 16,4, 2023 46, unaudit tapi belum dari BPKP, masih unaudit. Jadi ada peningkatan beberapa miliar. Nah, di sana ada penyetoran, sebelumnya adalah 55%. Sebelumnya kita setor 55%. Kalau untuk ini SK-nya belum keluar, untuk yang terakhir yang 2023 ini belum. Setelah audit nanti kami laporkan ke Pemda.
entah bagaimana akan dilakukan tentang laba tersebut, berapa persen akan diharuskan di store, atau mungkin disuruh karena kita juga bangun kantor dan juga butuh jaringan, silahkan segini aja store, sisanya untuk bangunan. Mungkin gitu, kami belum tahu karena masih dalam proses audit, tapi kira-kira dapat kami sampaikan unauditnya 46 miliar. Ditanya mengenai air siap minum yang diproduksi di Estuary Dam dengan teknologi terbaru biomembran, Suyasa menyatakan air produksi Estuary Dam dialirkan ke selatan seperti Nusa Dua hingga Pecatu. Air yang terkirim sekarang ke selatan sekitar 600 liter per detik. Apakah air siap minum hingga di pelanggan? Suyasa menyatakan belum. Hal ini karena jaringan belum menjamin kehandalan terhadap air minum. Minum di sumber berani karena syarat-syarat Permenkes sudah dilengkapi. Setelah di jaringan pun tetap ada pengecekan untuk memastikan tidak ada E. coli. Tetapi karena kendala jaringan, kami tak berani menjamin air siap minum hingga di pelanggan. Air yang terkirim sekarang ke selatan itu adalah kurang lebih hampir 600 liter per detik. Sekarang sudah 600 liter per detik. Jadi apakah bisa diminum di warga? Belum, karena jaringan kami belum bisa kami jamin kehandalan terhadap air minum. Jadi kalau minum di sumber berani, langsung di pelanggan kami tidak jamin. Tetapi syarat-syarat air minum, syarat-syarat Permenkes sudah bisa kami pastikan. Karena apa? Setelah produksi kami cek, setelah di jaringan juga ada pengecekan rutin dari lab. Dan yang menjadi permasalahan penting adalah bagaimana E. coli tidak ada. Itu salah satu juga. Maka E. coli dari Bilangan Legian, Kuta, Badung, Komang Yoga Wasnala, Bali Viral News melaporkan.